Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang merencanakan pembelajaran IPA SD menggunakan bahan ajar dan media yang beranggotakan. Nama saya Yustika Aisyah Renata, NIM 1802101137. Perkenalkan, nama saya Ersita Silviana, NIM 19021118. Saya Niken Widianingrum 19021127. Saya Syafa Divila, NIM 1902101138. Di sini kami akan menjelaskan per babnya. Yang pertama, hakikat IPA. Yang kedua, model pembelajaran IPA. Yang ketiga, perangkat pembelajaran IPA. Yang keempat, prinsip pembelajaran IPA. Yang kelima, pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran IPA. Dan yang terakhir, lingkungan pembelajaran IPA. Saya akan menjelaskan tentang hakikat IPA. Ilmu pengetahuan alam atau IPA merupakan cabang ilmu pengetahuan tentang alam dan gejala-gejalanya yang terdiri dari fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan teori-teori yang merupakan produk dari proses ilmiah. IPA membahas mengenai gejala alam yang disusun secara sistematis yang didasarkan pada hasil percobaan dan pengamatan yang dilakukan oleh manusia. Pembelajaran IPA memang berkaitan langsung dengan lingkungan alam peserta didik. Dalam kehidupan sehari-hari, maka model yang cocok diterapkan untuk anak Indonesia yaitu belajar melalui pengalaman berlangsung atau learning by doing. Model belajar ini memperkuat daya ingat anak dan biayanya yang sangat murah karena dapat menggunakan media maupun alat-alat belajar yang ada di lingkungan anak-anak sendiri. Saya akan mempresentasikan prinsip pembelajaran IPA dan model pembelajaran. Yang pertama, ada 5 prinsip pembelajaran IPA, yaitu 1. Pemahaman tentang dunia di sekitar kita, dimulai dari pengalaman baik secara indrawi maupun non-indrawi. Yang kedua adalah pengetahuan yang diperoleh tidak pernah secara langsung, sehingga perlu dibahas atau diungkapkan selama proses pembelajaran. Yang ketiga, ada pengalaman siswa yang kurang konsisten dengan pengetahuan para ilmuwan atau para pengetahuan yang dimiliki oleh guru. Yang keempat, di setiap pengetahuan mengandung fakta, data, konsep, lambang, dan relasi dengan konsep yang lain. Selanjutnya yang kelima, ada IPA terdiri atas produk, proses, dan prosedur. Lalu, IPA juga memiliki model pembelajaran, yaitu yang pertama, secara langsung, yang kedua adalah berdasarkan masalah, yang ketiga melalui Children Learning in Science, yang keempat ada somatic, auditory, visual, intelektual, yang kelima ada kontekstual, yang keenam ada kolaborasi. Bahan ajar pembelajaran IPA. Bahan ajar atau materi pembelajaran atau instruksional material secara garis besar terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Media pembelajaran IPA. Media yang digunakan dalam pembelajaran banyak ragamnya. Secara umum, media pembelajaran di SD terdiri dari 3, yaitu media audio, media visual, dan media audiovisual. Peranan media pembelajaran IPA sehubungan dengan pendekatan keterampilan proses, antara lain 1. Dapat mengaktifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dan antara siswa dan sesamanya dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa agar dapat mendorong kegiatan pembelajaran sehingga pengalaman belajar yang diperoleh akan lebih bermakna bagi siswa. Yang ketiga, dapat
dapat membangkitkan keinginan dan minat belajar siswa, sehingga perhatian siswa dapat terpusat pada bahan pelajaran yang diberikan guru. Yang keempat, meletakkan dasar-dasar penting untuk perkembangan belajar, sehingga membuat pelajaran lebih lama diingat. Dan yang terakhir, memberikan pengalaman nyata yang dapat menumbuhkan kegiatan mandiri di kalangan siswa. Perangkat dan pembelajaran lingkungan IPA. Terdapat 6 cara menyusun pembelajaran IPA. Yang pertama, silabus. Yang kedua, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang ketiga, media. Yang keempat, bahan ajar. Yang kelima, lembar kerja siswa atau LKS. Yang keenam, evaluasi atau penilaian. Lingkungan pembelajaran IPA. Pembelajaran IPA dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, kapanpun dan dimanapun itu. Seseorang dapat menjumpai fenomena IPA termasuk dalam lingkungan kita tinggal. Banyak keuntungan yang kita peroleh ketika menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar, yaitu 1. Peserta didik mendapat informasi berdasarkan pengalaman langsung, karena itu pengajaran akan lebih bermakna dan lebih menarik. Yang kedua, pengajaran menjadi lebih konkret. Yang ketiga, penerapan ilmu dalam kehidupan sehari-hari menjadi lebih mudah dan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik. Sesuai dengan prinsip pengajaran yaitu, belajar harus dimulai dari yang konkret ke abstrak, mudah atau sederhana ke yang sukar atau kompleks, sudah diketahui ke yang belum diketahui. Dan yang terakhir, mengembangkan motivasi dan prinsip, belajar bagaimana belajar, learning how to learn, berdasarkan pada metode ilmiah dan pengembangan keterampilan proses IPA sehingga akan tertanam sikap ilmiah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.